Halo Sobat Bishko Shop. Bishko You Grow. Oke, perkenalkan nama saya Aziz. Di sini saya ditemani beberapa teman saya dan Kak siapa? Saya Devi dan saya Laila. Oke, di sini kita akan membahas untuk bedah buku ya. Untuk di sini bukunya yang berjudul Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Kemudian di sini ada subjudulnya di bagian 3, bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda, dengan subbab cara pasti untuk menambah musuh dan bagaimana menghindarinya. Oke, ini buku ini sangat menarik di bab ini karena sebenarnya judulnya kan cara mudah menambah musuh, tapi itu sebenarnya hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari menambah musuh. Jadi kayak sarkas gitu gak sih? Terus hal yang bisa saya ambil ini ada contoh yang bisa saya jelaskan sama teman-teman. Beberapa hari yang lalu kan saya membaca buku ini, dijelaskan bahwa seorang penulis tuh dia memesan korden yang mahal sekali, bahkan dia sempat kaget ternyata semahal ini. Lalu ada orang yang datang dan first impressionnya atau pertama kali dia ungkapkan ketika mengetahui harganya, dia langsung mengungkapkan, apa, mahal sekali, ini harusnya Anda dibohongi, seperti itu. Lalu opini atau respon dari pemiliknya ini sedikit menyakitkan ya, karena kok opini pertama yang diungkapkan itu langsung menjudge pemiliknya, bahkan tidak langsung dia merendahkan kordennya gitu. Lalu ada lagi yang datang setelah itu, dia mengungkapkan bahwa kordennya ini sangat cantik dan setara dengan kualitas yang diberikan. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya cara kita menanggapi sebuah permasalahan atau mungkin melihat sesuatu itu harusnya dapat kita ungkapkan dengan cara yang lebih halus dan lebih tertata agar tidak menyinggung orang lain, dan jangan pernah merasa kita ini seolah-olah merendahkan orang lain, seperti itu. Oke, dari Mbak Laila kayak gitu ya. Berarti untuk kita tidak boleh langsung ngomong apa ya, maksudnya menjaga omongan dan hati perasaan orang lain ya. Iya, benar. Oke. Terus seperti itu. Kalau dari saya di sini itu ada dia punya bisnis gitu, dan dia itu stres karena banyak banget pelanggan yang marah-marah, komplain kayak tadi Mbak Laila bilang banyak yang ngejudge yang negatif gitu. Nah, karena dia merasa gimana ya, capek setiap hari ada yang komplain, ada yang marah-marah, terus dia itu walaupun seperti itu dia tetap ngasih pengertian ke customer-nya. Dia meminta maaf, terus tetap berperilaku sopan ke customer-nya gitu. Oke. Jadi ada apa yang tadi contohnya yang ada dua juga ya, kayak Iya. apa yang baik sama yang buruk. Iya. Ini juga. Berarti intinya kalau di buku yang kita baca ini sebenarnya kayak contoh-contoh buat kita ya, kayak sebagai manusia, biar bagaimana caranya kita tuh Harus respect satu sama lain gitu. menghargai satu sama lain, terus sebelum berpikir terlebih dahulu sebelum mengatakan sesuatu. Iya. Oke. Iya. Kan di sini CS ya. Jadi banyak ya tiap hari pasti ada aja komplain, padahal itu kesalahan dari customer. Contohnya dia belinya nggak sesuai sama printer yang dia punya, tapi dia tetap nyalain kita, minta ganti rugi, pengembalian dana dan lain-lain. Terus kita di sini walaupun dimarah-marahin, dikomplain seperti itu, harus memberikan solusi yang baik dan benar gitu. Harus tetap sopan, harus tetap intinya yang baik lah gitu. Kalau kalian Kalau kebalikan dari Kak Devi tadi kan dia sebagai posisi yang memperlakukan seperti itu. Nah, saya ini cerita sedikit, saya pernah jadi orang yang memperlakukan orang seperti itu. Jadi dulu ini saya orangnya keras sekali. Jadi ketika saya mendapat suatu kebenaran, saya ini orangnya sangat strict. Jadi ini benar, ini salah. Padahal kan benar salah itu kan relatif ya, nggak bisa menjudge dari satu posisi saja. Nah, dulu
ketika saya dalam posisi ngobrol sama temen terus berbagi opini, saya ini merasa paling benar. Saya merasa opini saya ini di tengah-tengah. Memang secara nilai dari guru yang guru berikan itu memang saya opininya paling benar. Tapi kan kita nggak boleh nih merasa paling benar. Kita nggak boleh meremehkan opini orang lain juga. Jadi ketika saya mendapatkan nilai yang bagus, saya ingin bilang ke teman saya, ini loh kamu tuh salah. Padahal kan nggak baik ya. Jadi saya pernah di posisi seperti itu, lalu saya sedikit demi sedikit saya belajar bahwa ketika kita benar pun kita nggak boleh merasa tinggi hati dan merasa kita ini yang paling benar. Jadi kita harus tetap memberikan respon yang bijaksana, bahkan komunikasi yang lebih tertata seperti itu. Oke, ya kalau saya sebenarnya ada juga kayak mungkin pernah alami kayak dulu kan saya di desi koleksi, jadi kayak desi gitu, desi pinjaman online dan lain-lain. Itu mereka juga orang-orangnya malah kadang lebih galak dari kita yang sebagai ini kan penagih kan gitu. Jadi mereka pun kayak banyak ngejudge gitu, padahal mereka sebenarnya membutuhkan kita juga gitu. Jadi kayak memandang rendah kalau misal kewajibannya itu tidak harus dipenuhi gitu, karena itu kewajiban mereka ya kayak gitu. Oke, terus berarti kesimpulannya ini kita tuh harus benar-benar rendah hati, terus kita harus lebih tenang dalam berpikir, tidak gampang terpancing emosi, mungkin itu berpikir dulu sebelum melakukan tindakan apapun ya kalau gitu. Oke. Ini tambah lagi nih tadi yang saya baca di buku tersebut mengatakan bahwa inisiatif kita atau nafsu kita untuk benar-benar ingin membuktikan bahwa seseorang itu salah itu merupakan hal yang kurang bijaksana. Jadi ketika kita tahu orang lain salah, kita tetap harus menghargainya. Jadi seperti yang tadi Mas Nis omongkan, rendah hati ya. Jadi jangan sampai kebenaran itu membuat kita tuh angkuh. Jangan sampai merasa kita sebenarnya yang benar kita, walaupun itu sebenarnya ada plus minusnya. Kalau kita memang benar, kalau misal dalam posisi yang mungkin posisi kayak misal kita mungkin diinjak atau gimana gitu, mungkin kita bisa melawan gitu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu sesuai sikon. Jadi kalau kondisinya memang karena pekerjaan mungkin masih banyak yang bisa jalan lain lah, maksudnya biar tanpa menyinggung tanpa ini gitu. Oke. Terus kita mau promosi juga, sedikit promosi. Kita di sini dari Kocok Kode Niaga Tama. Di sini kita jualan barang-barang kasir ya, untuk perlengkapan kasir seperti scanner dan lain-lain. Itu kan belakang. Nah, di sini ada online juga ya. Terus apa aja kira-kira barang-barangnya yang banyak dicari? Ada printer barcode, printer kasir, scanner barcode, terus software juga ada tentunya. Ada printer ID card juga, sampai juga buat custom kartu, custom rating, dan juga banyak service juga. Ada juga timbangan digital, terus kemudian mesin penghitung uang kita juga ada. Mesin penghitung uang, terus kalau kalian udah punya nih barang-barang kayak gitu, kita juga nyediain surprise kayak ribbon buat printernya, terus surprise buat kertas gitu ya. Kertas ada kertas kasir, kertas biasa juga ada, maksudnya kertas label sama Yuko, saya juga banyak banget. Langsung dikunjungi aja di online store kalian yang terpercaya, yang kalian biasanya pakai apa, nanti kalian langsung searching aja Code Shop gitu aja, nanti keluar semua. Cari di kota yang terdekat dari kalian ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan atau bulan depan. Terima kasih, selamat pagi.